Sebelum mulai video ini, klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng. Isi absen di kolom komentar dengan cara ketik nama lengkap, kelas, dan nomor absen. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anakku? Saya harap kalian dalam kondisi sehat dan dalam keadaan yang terbaik. Dalam video ini, kita akan belajar ekonomi bersama saya, Ibu Dwi Kartinawati. Ibu yakin kalian bisa memahami video ini dengan baik dan bisa memahami isinya dengan baik. Semangat belajar! Hari ini, kita akan membahas tentang pengertian ilmu ekonomi. Setelah menonton video ini, kalian semua diharapkan bisa memahami pengertian ilmu ekonomi, dapat mendeskripsikan pembagian ilmu ekonomi, dan yang ketiga, kalian dapat menjelaskan manfaat ilmu ekonomi. Pertama, pengertian ilmu ekonomi. Apa sih ekonomi itu? Nah, ekonomi berasal dari bahasa Yunani, terdiri atas dua kata, yaitu oikos dan nomos. Oikos artinya rumah tangga atau keluarga. Dan yang kedua, nomos. Nomos diartikan sebagai peraturan atau pengelolaan. Berdasarkan asal katanya, maka ekonomi diartikan sebagai pengelolaan rumah tangga. Sedangkan ilmu ekonomi sendiri banyak diartikan oleh para ahli, di antaranya oleh Adam Smith. Adam Smith mengartikan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang secara sistematis mempelajari tentang tingkah laku manusia dalam memenuhi segala kebutuhannya. Kemudian ada Paul Anthony Samuelson. Paul mengartikan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari cara-cara yang digunakan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup dengan sumber daya yang terbatas. Dari dua ekonom tersebut dapat disimpulkan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia memenuhi kebutuhan hidup yang beragam dengan sumber daya yang terbatas. Ilmu ekonomi terbagi atas tiga: ilmu ekonomi deskriptif, ilmu ekonomi teori, dan ilmu ekonomi terapan. Pertama, ilmu ekonomi deskriptif, yaitu ilmu ekonomi yang memberikan gambaran fakta-fakta dari kejadian ekonomi. Contoh, kenaikan harga premium pada November 2014 yang semula harganya Rp6.500 per liter menjadi Rp8.500 per liter. Tentunya kenaikan harga premium menyebabkan kenaikan harga barang lainnya. Yang kedua, ilmu ekonomi teori. Ilmu ekonomi teori adalah ilmu yang berupaya menjelaskan pengertian dan hubungan sebab akibat serta cara kerja sistem perekonomian. Ilmu ekonomi teori terbagi atas dua: ilmu ekonomi makro dan ilmu ekonomi mikro. Ilmu ekonomi makro adalah ilmu ekonomi yang membahas keseluruhan kegiatan ekonomi, misal pengangguran, inflasi, suku bunga, dan pertumbuhan ekonomi. Ilmu ekonomi mikro adalah ilmu ekonomi yang mempelajari kegiatan perekonomian dalam ruang lingkup yang lebih kecil, misal kenaikan harga ataupun perilaku konsumen dan produsen. Dan yang terakhir, ilmu ekonomi terapan. Ilmu ekonomi terapan merupakan penerapan ilmu ekonomi teori yang digunakan untuk mengambil satu kebijakan untuk mengatasi masalah ekonomi. Ilmu ekonomi terapan ini banyak diterapkan pada instansi, misalnya pada perusahaan ataupun pemerintah dalam mengambil kebijakan ekonomi. Manfaat ekonomi. Manfaat ilmu ekonomi tentunya banyak. Di antaranya, 1. Melatih
siswa untuk berjiwa sosial, di mana siswa diajarkan untuk peduli dan peka terhadap lingkungan sekitar, serta lebih teliti secara ekonomis. Yang kedua, siswa diajarkan untuk membuat skala prioritas dalam menentukan kebutuhan. 3. Siswa dilatih untuk lebih mandiri dalam merencanakan dan mengelola keuangan. 4. Melatih siswa berkreatif dalam berwirausaha. Dan yang kelima, siswa diberikan pemahaman mengenai perilaku manusia dalam mengambil tindakan ekonomi. Nah, dari video ini dapat disimpulkan, yang pertama, ilmu ekonomi adalah ilmu yang pelajari bagaimana manusia memenuhi kebutuhan yang beragam dengan sumber daya yang terbatas. Kemudian, yang kedua, ilmu ekonomi secara umum terbagi atas 3. 1. Ilmu ekonomi deskriptif. 2. Ilmu ekonomi teori yang terdiri atas ilmu ekonomi mikro dan ilmu ekonomi makro. Yang ketiga, ilmu ekonomi terapan. Kesimpulan selanjutnya yaitu manfaat ilmu ekonomi. Bagi siswa, mempelajari ekonomi memberikan manfaat diantaranya. 1. Melatih siswa lebih peka terhadap lingkungan di sekitarnya berkaitan dengan ketelitian ekonomi. Yang kedua, melatih siswa untuk membuat skala prioritas dalam menentukan kebutuhan. 3. Melatih siswa lebih mandiri dalam merencanakan dan mengelola kebutuhan. 4. Melatih kreativitas siswa dalam berwirausaha. Dan yang kelima, memahami perilaku manusia dalam mengambil tindakan ekonomi. Nah, bagaimana? Dari video ini diharapkan kalian bisa memahaminya dengan baik. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jika ada pertanyaan, isi di kolom komentar dengan cara ketik nama lengkap, kelas, dan pertanyaan. Tetap jaga kesehatan, ingat protokol kesehatan kita, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun, dan pakai masker. Materi lebih lengkap bisa diakses di Google Classroom. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.